masuk gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk yang apa, kalau nggak salah, kalau kita itu rata-rata yang aku lihat kayak track record yang dari Indonesia itu mereka udah punya traction, udah punya revenue gitu, udah jelas lah maksudnya, udah lumayan jelas. Berarti revenue itu uh, salah satu hal yang penting gitu lah ya Kak, supaya bisa dilirik sama investor-investor di luar, terutama di Silicon Valley ya Kak. Ya bisa dibilang gitu sih, itu cuma salah satu poin aja sih, maksudnya uh, kan ini ya, maksudnya kalau kalau chatbot gitu ya, chatbot mungkin bisa dibilang kayak teknologinya kalau di Amerika ya udah ada gitu, maksudnya di dunia udah ada gitu, yang dilihat ya berarti revenue-nya gitu, kecuali misalnya bikin ide yang benar-benar beda gitu, baru kategori baru gitu ya, yang dilihat berarti foundernya gimana, sama ya problemnya apakah dia merasakan gitu. Jadi benar tergantung sih gitu. Berarti tergantung ya, kalau misalnya idenya memang benar-benar baru dan salah satu inovasi yang benar-benar kayak ngedisrupsi gitu, ya dilihat Ya, dari si idenya dan bisa jadi dari si timnya. Tapi ya. kalau dari yang udah ada, berarti dilihat dari revenue-nya gitu ya Kak, bisa disimpulkan seperti itu lah ya. Dari growth-nya sih, Oh ya, dari growth. revenue growth-nya. Misalnya kalau kamu bisa apa, growth revenue kamu misalnya 10%, lebih dari 10% apa per minggu gitu ya, week over week, atau 40%, lebih dari 40% gitu kayak month over month, itu tergolong bagus sih gitu. Oke, oke. Terus nih Kak, mau nanya lagi nih. Menurut Kakak nih, apa sih yang dilihat dari Y Combinator ke Chatbis nih? Sampai-sampai Chatbis nih bisa diinvest sama mereka. Uh, kalau kalau aku yang tadi aku bilang sih, kita di traction ya, soalnya kita udah apa, berhasil kayak guide brand internasional juga. Jadi selain apa, lokal, nasional, internasional, dan juga ada apa, salah satu alumni dari YC itu juga klien kita. Gitu ya. Berarti dilihat dari traction-nya ya Kak ya. Iya bisa juga. Nah ini, nah kita kan apa, kliennya Amiga nih. Iya. Oke, oke. Terus nih Kak, mau nanya lagi nih. Eh kan teman-teman di sini nih kalau dilihat nih ya Kak, rata-rata tuh masih seumuran 20, 21 yang baru mau lulus kuliah nih Kak. Dan karena demam drakor startup kemarin nih Kak, itu tuh anak-anak muda sekarang tuh lagi ngebet banget nih Kak buat bikin startup. Nah, menurut Kak Terry nih, apa sih yang bisa ngebantuin teman-teman supaya bikin startup gitu Kak? Apakah passion kayak Kak Terry kan bikin chatbot ini karena Kak Terry katanya dari umur 13 tahun udah sering coding gitu loh Kak. Apakah passion atau cari aja? Gimana Kak? Ya, ya kalau itu apa ya, maksudnya kan aku kayak apa, alasan orang membuat startup itu kan sebenarnya alasan personal ya, bukan apa, nggak bisa kayak apa, alasannya harus ini gitu ya, kan ada yang beda-beda gitu kan. Tapi kalau kalau dari aku sendiri gitu ya, ini apa, jawaban mewakili aku aja, jadi kayak aku emang ini sih kayak suka ngoding gitu, emang apa, dari dulu emang udah ada istilahnya apa, kepengen lah untuk nyoba bikin startup. Dan kalau untuk mulainya gimana, itu yang pertama sih, uh, ini sih aku percaya kalau misalnya semakin banyak kamu pikirin itu gitu ya, kalau kamu mau pikirin startup gitu ya, kamu harus ya coba-coba mulai dulu aja gitu, kayak kamu bisnisnya apa ya langsung dimulai, uh, jangan apa, kayak maksud jangan jangan kayak ditunda-tunda gitu sih maksudnya, jadi langsung execute gitu. Soalnya kalau aku lihat kayak teman-teman banyak yang kayak ada ide tapi ujung-ujungnya jadi apa, BMC sama VPC aja gitu, jadi kayak canvas, tapi maksudnya bener-bener sampai ini sih, maksudnya kalau bisa sampai daftar inkubator juga. Dan ya di internet banyak kok sekarang kayak uh, apa, artikel-artikel bahkan video YouTube ya. Kalau kalau kamu tahu ada
namanya itu Justin Kan sama Gary Tan, itu apa channel YouTube yang aku sering nonton sih. Jadi dia cerita lah gimana cara mereka start ininya gitu, company-nya, startupnya. Oke oke. Berarti yang penting mah mulai dulu aja ya kayak just do it. Oke oke. Aku mau nanya lagi nih Kak. Setelah ngikutin program dari Y Combinator nih Kak, apa aja sih benefit yang Kakak dan Chatbiz nih, baik Kakak secara personal maupun yang Chatbiz dapatkan Kak? Mungkin ini nih bisa memotivasi teman-teman yang lain nih supaya Kak, aku juga pengen ikut apa nih Kak? Apa sih benefit yang didapat baik secara personal maupun dari Chatbiz-nya juga? Yang pertama yang udah jelas banget itu kalau kita dapat Y Combinator itu langsung invest ke kita. Jadi di awal itu langsung diinvest. Nah, jadi sistemnya Y Combinator itu mungkin aku jelasin dulu. Dia sistemnya itu kayak 3 bulan, 3 bulan programnya. Tapi sekarang remote ya. Uh, alumni sebelumnya ke Silicon Valley gitu, ke remote. Jadi di awal itu dia invest, terus di bulan ketiganya itu ada demo day. Demo day itu ditonton sama istilahnya ribuan investor worldwide ya gitu. Bahkan aku lihat kayak di RSVP-nya ada kayak Peter Thiel dan lain, udah ada nama-nama ini sih udah internasional gitu. Dan kalau dari aku ya berarti benefitnya yang pertama yang kita dapat investment, kita dapat aku belajar juga jujur itu aku bener-bener sebenarnya waktu dapat WISE itu shock juga gitu. Kayak ini beneran kan, ini mimpi gak nih gua gitu kan. Kayak 2 hari gitu. Soalnya apa bener-bener pertama sih kayak ketemu ya dapat koneksi lah dengan komunitas yang di Silicon Valley, ya mulai coba belajar kayak komunikasi dengan bahasa Inggris juga dengan lebih baik gitu. Kayak jadi kayak tiap minggu kita ini sih ada acara gitu kayak gathering dengan batchmate. Itu seru banget sih. Terus ya pelajaran tentang startup juga udah pasti dapat. YC itu ngajarinnya bukan kayak dosen, jadi kayak benar-benar praktikal. Jadi kayak ditanya kamu bisnisnya apa, dan dia ada one on one-nya ya. Jadi kayak benar-benar digali sampai jelas gitu. Terus dikasih tahu kayak dia bukan kayak kasih tahu solusinya langsung juga. Jadi kayak dia bikin kita supaya kita yang dapat solusinya gitu. Dan kayak pola pikirnya itu benar-benar ditransfer lah gitu. Ya mungkin itu sih. Jadi yang pertama funding, yang kedua itu learning, yang ketiganya itu ya ekosistem ya. Oke oke, berarti ada 3 nih ya Kak benefit yang didapatin. Tadi funding, learning, sama ekosistemnya ya. Oke, nah mau nanya lagi nih Kak, sebelum bentar lagi habis nih waktunya nih, sesi tanya-tanyanya nih. Nah, mungkin pertanyaan terakhir deh, apa sih tips and trick nih Kak dari Kakak buat para peserta di sini nih, supaya bisa memulai bisnis, terutama kan orang-orang sekarang nih takut kayak nggak punya dana, nggak tahu mau mulai dari mana, kayak harus ngapain dulu, apa nih Kak tips and trick-nya? Untuk mulai bisnis ya gini sih maksudnya. Kalau biasanya ya, kalau di inkubator, aku ceritain kayak first funding kita itu dari LPIK, jadi dari inkubator mahasiswa gitu. Itu biasanya setahu aku kalau mahasiswa gitu banyak perk sih. Jadi kayak banyak istilahnya banyak yang bisa kita dapatkan gitu ya. Biasa disupport gitu. Dan ya Greater Hub juga kalau itu banyak banget kayak koneksi ke angel investor atau koneksi ke acara-acara kayak Tech Indonesia gitu. Itu harus dimanfaatkan tentunya. Tapi kayak
kalau aku bilang justru kayak apa ya, kalau misalnya startup yang teknologi ya, kalau aku ngomongin teknologi kecuali yang manufaktur. Kalau teknologi itu kan modalnya istilahnya cuma coding sama website sama server gitu kan. Itu bahkan aku kayak nggak keluar dana sama sekali di awal gitu. Jadi soalnya apa kita dapat apa paket gratis gitu. AWS kan ada AWS Student gitu. Jadi AWS itu banyak bagi promo gratis sih ke kita. Berarti ya mulai dulu aja lah Kak. Intinya mulai aja dulu ya. Terus cari peluang-peluang yang ada kayak kakaknya kan berarti ngelihat nih, oh ITB nih ada yang namanya apa tadi Kak? Ada LPIK. LPIK. Nah, ya karena udah ada wadahnya nih, ya udah kita cobain aja gitu ya Kak. Berarti yang penting kita harus ya udah cobain dulu aja sama lihat nih ada peluang apa aja yang bisa membantu kita. Terus sebelum ini nih Kak, sebelum kita ke sesi Q&A mau nanya lagi deh. Ini nih Kak, kan tadi katanya Kakak ngirim pitch deck ya Kak, proposal kayak ke apa Kak? LPIK, Lembaga LPIK, Pengembangan Kewirausahaan. Ya. LPIK dan ke investor-investor lain. Nah, proposal itu harus kayak mana sih Kak? Pitch deck itu harus gimana sih Kak? Mungkin teman-teman di sini juga kayak bingung nih, pitch deck yang bisa menarik hati investor tuh yang gimana sih? Apakah harus panjang ataukah harus pendek atau yang penting intinya aja atau gimana Kak? Ini sih maksudnya kalau kita ngomongin pitch deck itu sama aja kayak kita ngomongin apa CV lah ya, kurikulum kita ya, gitu ya. Jadi kayak kayak gimana cara kalau misalnya ada yang nanya gimana cara bikin CV yang bagus gitu ya. Ya ya benar sih kalau dibilang kayak desainnya harus clean, harus simple, harus ini nggak banyak yang apa ribet-ribet gitu. Tapi yang apa maksudnya yang dilihat juga ya pengalamannya gitu kan, kayak kalau CV ya pengalamannya kalau ada banyak ya ada ini maksudnya ada bukti-buktinya yang jelas gitu kan. Nah, ini kalau di apa translate ke pitch deck ya itu sama juga sih sebenarnya, yang penting bisnis kamu oke gitu, angkanya oke, misalnya kamu bisa nge-grow revenue kamu, misalnya sebelumnya bulan ini segini, bulan kedepannya segini, dan lain-lain gitu ya, atau ya tunjukin aja kayak apa, kalau emang kamu benar-benar paham sama marketnya, sama problemnya, sama kamu itu yang apa yang paling cocok untuk solve problem itu, sama ya angka-angka achievement tadi itu sih gitu. Itu aja udah cukup, jadi nggak perlu kayak panjang banyak dan kompleks gitu aja. Yang penting simple dan kayak kita at least kasih tahu nih kita udah ngelakuin apa aja, seberapa besar growth yang bisa kita kasih gitu-gitu ya Kak ya. Yep. Oke deh. Nah, kita langsung lanjut aja nih ke sesi Q&A. Dari tadi kan kita udah ngobrol nih berdua ya Kak. Mungkin yang lain juga kayak excited nih mau nanya, tapi belum dikasih kesempatan untuk bertanya. Nah, teman-teman dan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, jika ingin bertanya, bisa langsung tulis nih pertanyaannya di kolom chat. Mumpung ada Kak Terry nih. Kak Terry nih sibuk nih kayaknya. Teman-teman kapan lagi nih bisa nanya-nanya langsung sama Kak Terry nih. Oke, kalau mau apa connect LinkedIn atau tanya nanti juga santai. Oke Kak, LinkedIn ya. Apa nih nama LinkedIn-nya Kak? Ya cari aja nama aku. Terry Joni ya. Teman-teman bisa tuh kalau mau nanya-nanya nanti bisa ke LinkedIn-nya Terry Joni. Tapi mumpung nih sekarang nih bisa face to face nih. Boleh nih langsung nanya. Oke, belum ada yang bertanya. Ini udah ada yang bertanya nih. Naufal, dia nanya, Kak Terry, dalam memberikan penjelasan kepada calon investor, seberapa penting nih faktor perencanaan keuangan dalam mempengaruhi keputusan investor? Nah, kalau boleh sharing juga, gimana sih cara Kak Terry melakukan proyeksi keuangan, Kak? Boleh nih, Kak. Oke, thank you pertanyaannya, Naufal. Jadi ini tergantung sama apa stage startup kamu sih. Startup kamu lagi di tahap yang mana gitu ya. Kalau emang apa early stage, benar-benar early gitu, itu perencanaan keuangan harusnya nggak dibutuhkan gitu.
ini variabelnya banyak ya, kayak kita ngomong ini, kayak kita harus tahu juga kayak investornya ini investor yang gimana gitu. Apakah investor ini emang udah sering naruh di early stage startup yang benar-benar udah pengalaman gitu, atau dia misalnya apa, investor yang istilahnya seringnya naruh di kayak ya bisnis-bisnis konvensional yang biasa yang udah gede terus dia baru ke startup gitu. Jadi istilahnya aku kayak kategorin ada dua investor lah ya. Yang satu investor yang berpengalaman, yang kedua investor yang tidak berpengalaman gitu ya. Nah, kalau yang berpengalaman ini biasanya ya dia nggak minta perencanaan keuangan gitu. Jadi nggak ada hanya sekali gitu. Kayak misalnya kamu baru bikin idenya gini, terus gimana kayak misalnya kamu bisa bilang kayak oh dalam 10 tahun kita dapat gini. Itu kan benar-benar kayak istilahnya ya cuman ngotak-ngatik angka aja, maksudnya harusnya investor yang berpengalaman nggak minta itu gitu. Dan waktu Cerbis juga kita nggak melakukan apa proyeksi keuangan sih waktu di early ya. Oke, gitu Kak Naufal, apakah masih ada yang mau ditanya nih Kak Naufal? Masih belum kurang paham nih? Atau kurang srek nih? Gimana Kak? Udah srek kah atau belum? Kalau udah srek, boleh kasih reactionnya, yang jempol tuh. Oke, kita lanjut dulu nih ke pertanyaan kedua. Ada dari Fik Pratama. Bagaimana caranya bisa masuk Y Combinator? Apa saja yang harus disiapkan dari sebuah startup, Kak? Thank you pertanyaannya, Viek. Tadi aku udah bahas juga sih itu. Jadi yang pertama itu kamu tinggal aku ketik ya di chat ini, ke satu link itu ycombinator.com/apply. Itu kamu masuk aja terus apply, ada formulirnya. Formulirnya juga cuma pertanyaan jawaban sih, kayak revenue kamu berapa bulan ini, apa yang kamu bikin dan lain-lain. Tapi susahnya, aku waktu ngisi form itu butuh waktu kayak 2 hari gitu. Bukan karena pertanyaannya banyak, karena justru pertanyaannya singkat dan dikit gitu. Jadi kayak aku kayak mikir ini gimana cara menjelaskannya dalam apa, singkat, padat dan jelas gitu. Dan itu lebih susah daripada kayak kita nulis apa ngarang-ngarang bebas gitu sampai berparagraf-paragraf, itu jauh lebih susah gitu. Jadi itu sih mungkin kamu bisa coba masuk terus kamu lihat pertanyaan-pertanyaan dulu, kamu siapin jawaban yang singkat, padat, jelas, dan juga di step apa, dan juga di akhir ada kayak disuruh masukin link URL demo video kalau ada, terus ada juga link yang tadi introduction itu yang 1-2 menit introduction kamu sama startup kamu gitu. Itu tahap pertamanya. Kalau udah lolos gitu, di tahap keduanya nanti ada interview. Nah, biasanya seminggu sebelum interview itu yang dilakukan itu kayak latihan dulu apa sama alumni YC gitu ya. Jadi istilahnya latihan dulu lah, buat istilahnya supaya makin confident aja gitu ya. Jadi waktu misalnya interview sama YC partner itu cuma 10 menit. Jadi cuma 10 menit, pertanyaan juga sedikit. Jadi itu harus di-prepare sih. Tapi prepare-nya juga nggak perlu banyak-banyak, soalnya yang pertanyaannya gitu-gitu aja sih, kayak nggak ada yang apa benar-benar beda gitu sih. Oke, sudah terjawab kah? Oke Kak, terima kasih dari Fik Pramana. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, mumpung kita masih ada waktu nih bareng Kak Terry nih. Ini nih Chatbiz ini sampai dilirik loh sama investor dari Silicon Valley. Silicon Valley itu jadi startup tuh banyak yang ada di Silicon Valley, kayak contohnya ada Apple ya kayak ada Facebook tuh kalau nggak salah dari Silicon Valley juga ya kayak. Ya. Nah, teman-teman boleh nanya-nanya nih kayak tempat atau wilayah yang banyak startup-nya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Edwin Ramana. Alumni YC kan ada Dropbox, Airbnb dan yang lain. Kalau Kak Terry mentor alumni YC-nya siapa aja Kak? Nah, boleh nih Kak. Oke, jadi di YC itu ada banyak acara sih, ada acara
acara batch event gitu ya. Batch event biasa didatengin speaker-speaker alumni. Waktu itu ada Dropbox, ada Twitch, uh, ada Dropbox, Twitch, sama apa Heisan kalau tahu, sama Deal ada juga. Jadi apa ada beberapa sih yang speaker. Tapi kalau untuk kayak one on one tanya jawab langsungnya itu sama apa orang YC-nya, YC partnernya, dan YC partnernya itu aku sama apa pendirinya Twitch, Twitch.tv, ada juga pendiri dari apa Heisan itu kayak kompetitornya WhatsApp tapi waktu dulu gitu. Uh, ya itu sih itu mentor kita. Oke, sudah terjawab berarti ya, Edwin. Oke, mumpung nunggu yang lain nanya dulu, aku mau nanya juga nih Kak. Nah, kan Kakak dilirik nih sama Y Combinator dan terpilih nih Kak. Itu tuh apakah Kakak juga ke Silicon Valley Kak atau gimana nih Kak? Apa secara online Kak? Mentoring dan lain-lainnya. Itu sejak 2020 itu jadi online semua. Itu sebenarnya ada plus minusnya juga sih kalau online ya. Plusnya ya berarti aku nggak perlu ribet apa kayak kita kan operasional di Indonesia, time zone-nya beda sama Silicon Valley ya. Kalau misalnya aku sampai pergi ke Silicon Valley, terus kayak mau ngobrol sama customer, mau ngobrol sama tim itu kan nggak tidur jadinya mesti itu kan. Terus itu keuntungannya gitu yang aku apa istilahnya bilang hoki gitu ya. Tapi kalau yang apa cons-nya ya berarti ya kita nggak ke Silicon Valley gitu. Tapi ya it's okay lah karena kita karena lagi pandemi juga dan emang better sih kalau aku emang ke Silicon Valley pun aku nggak kepikiran kita timnya masih sedikit sama aku masih kayak pegang banyak customer juga itu nggak kepikiran cara nggak tidur begitu. Berarti dari 2020 itu tuh dilakukan secara online, tapi sebelum-sebelumnya langsung ke Silicon Valley-nya ya Kak. Nah, Ya. kalau sebelum 2020 kan ke Silicon Valley tuh, itu tuh apakah dibiayain sama Y Combinator-nya atau biaya pribadi Kak kesananya? Itu kan apa angkatan lalu ya aku Iya. nggak tahu juga sebenarnya. Tapi Y Combinator itu dia benar-benar generous lah, maksudnya kayak kita dapat funding di awal sama apa bagian legal kan awal-awal ada setup legal juga ya. Masalah legal juga di istilahnya ditunda gitu pembayarannya gitu. Generous lah maksudnya. Bahkan kayak ada yang mau dikasih apa misalnya ada yang kesulitan gitu ya, terus ngomong aja, terus bisa kayak istilahnya dikasih uang lah dari apa ininya gitu sebagai pinjaman dari presiden Y Combinator. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Vic Pratama lagi nih. Kak, kalau masih di tahap product validation dan bootstrapping, apa yang paling penting? Apakah mendapatkan value proposition yang bagus atau mencari dana untuk bootstrapping atau seeding, Kak? Oke, jadi yang pertama itu banyak banget sih apa tergantung semua ya. Jadi ini pertanyaan ini jadi banyak tergantungnya. Kalau misalnya startup kamu misalnya istilahnya moonshot itu apa maksudnya ide yang benar-benar baru, kategori baru dan susah ngebuatnya kayak misalnya SpaceX gitu kayak roket gitu ya. Roket kan gimana gitu kayak bikinnya kan pasti harus cari dana gitu. Cari dana apa funding sama orang yang believe gitu ya. Tapi kalau emang misalnya kamu projectnya bukan yang istilahnya bukan moonshot, bukan hard atau deep tech gitu, jadi bukan teknologi yang uh, harus banyak dana untuk buatnya, ya berarti kamu bisa yang penting start dulu. Terus sebenarnya kalau di awal itu yang paling penting cuma dua sih. Yang pertama kamu ngobrol sama user, terus yang kedua itu kamu nge-ship produk. Jadi kayak kamu deliver produknya. Itu diiterasi terus aja sampai dapat ya value proposition ya atau bisa dibilang kayak product market fit gitu. Oke, apakah sudah terjawab nih Kak Vic Pramana? Oke, sudah terjawab. Terima kasih banyak Kak Terry. Nah, ada pertanyaan lagi dari Edwin. Kak Terry, kalau boleh tahu dapat dana berapa dari YC, Kak? Kalau dana dari YC itu sebenarnya bisa diakses publik juga kok kalau di search di Google gitu ya.
Jadi YC itu nawarin dealnya itu $125,000 gitu. Jadi di awal kalau kamu masuk itu langsung dapat $125,000. $125,000 ya. Jadi kamu kalau di Google juga ada apa kayak itunya halamannya. Wah, lumayan gede ya, 1,7 M kalau kita kali 14.000 nih. Ya, Tertarik ya nih teman-teman nih? Semoga teman-teman tertarik nih buat daftar juga ya Kak, apply juga ke Y Combinator nih Kak. Lumayan nih 1,7 M. Bisa buat makan berapa bulan nih? Terus nih Kak, mau nanya lagi nih. Kan startup nih, kan sekarang lagi happening banget nih startup ya Kak. Apa sih yang harus difokusin dari startup? Apakah fokus ke marketingnya aja biar ningkatin growth-nya, atau keuangannya juga fokus, atau gimana nih Kak? Apakah harus semuanya difokusin atau apa? Memang satu aja nih yang difokusin nih Kak? oke. Beda. Kalau untuk itu sebenarnya tergantung lagi sih. Jadi jawabannya tergantung ya. Jadi kayak tergantung startupnya apa gitu ya. Kalau emang startupnya istilahnya yang benar-benar baru tadi, yang aku bilang, yang berarti kamu harus bisa bikin orang believe sama ide sama produk kamu dan benar-benar istilahnya udah banyak yang mau pakai gitu. Uh, dan itu saya kayak banyak metriknya berarti nanti waiting list ya, jadi berapa banyak yang mau pakai untuk produk itu gitu, yang apa kategori baru ini. Nah tapi kalau misalnya untuk startup yang apa yang istilahnya bukan bukan kategori baru, ya itu berarti yang pertama yang produk produk market fit itu sih. Jadi kayak uh, seberapa seberapa apa uh, seberapa kepake produk kamu sama user gitu. Kamu harus ukur retention rate itu kayak seberapa sticky user terhadap produk, sama juga matrix lain juga gitu. Oke. Terus nih Kak, di awal kan Kakak pasti ngelakuin apa marketing kan Kak, nge-branding lah istilahnya, nge-branding si Chat Disney. Nah, supaya si Chat Disney dikenal sama masyarakat nih Kak, apa aja sih Kak strategi marketing yang Kakak lakuin? Kan aku nih kalau boleh cerita sedikit, aku kan mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha Kak. Jadi fokusnya ke manajemen pemasaran Kak. Nah, aku kepo nih, apa sih strategi-strategi marketing yang dilakuin Chat Disney Kak supaya dikenal sama masyarakat terutama di Indonesia Kak? Uh, kita belum terkenal apa sebenarnya juga. Oh iya. Jadi bentar ya. Mungkin gini sih. Kayak ini ngomongin startup ya, bukan ngomongin perusahaan ya. Maksudnya soalnya agak beda ya kalau kita ngomongin suatu bisnis sama startup. Kalau kalau kita buat definisi dulu. Jadi kayak startup itu istilahnya yang high growing. Jadi di awal-awal langsung apa istilahnya kalau grafiknya itu ya kayak hockey stick gitu ya, naik gitu ya. Jadi kalau di awal-awal justru jangan marketing dulu untuk kategori yang ini, yang high growing startup ya, tapi lebih ke talking to users aja sih. Jadi marketingnya istilahnya cuma untuk guide persona kamu gitu, usernya siapa, personanya, kamu validasi gitu, ngobrol-ngobrol-ngobrol, bener gak produk ini oke atau enggak gitu. Kalau udah dapat value-value-nya udah dapat, itu kamu istilahnya baru bikin mesinnya itu kayak platform lah atau apalah. Jadi istilahnya kamu bikin proses itu jadi scalable ya, terus kamu baru istilahnya uh, marketingin ya, kalau emang udah dapat gitu, marketinginnya juga dilihat juga sih, kayak uh, channelnya yang paling banyak dari mana, efektif di mana, itu diukur semua sih gitu. Jadi aku nggak bisa kayak ngasih jawaban yang konkret juga, soalnya perlu tahu case-nya juga gitu. Oke. Jadi tergantung ya Kak, kayak kalau high growth berarti jangan marketingin dulu nih kata Kakak tadi. Tapi fokus dulu ke pasarnya ya Kak ya. Ya, ngobrol sama user Ya, sih. ngobrol sama usernya. Oke. Nah, waktu Q&A kita udah habis nih Kak. Seru banget nih dari tadi nih, udah mau sejam nih kita ngobrol bareng Kak. Mungkin aku bisa simpulin dikit nih, apa aja sih yang kita omongin dari tadi. Jadi
mungkin teman-teman kepo nih, apa aja sih tahapan-tahapan supaya bisa daftar ke Y Combinator. Yang pertama tuh teman-teman bisa buka tuh link yang tadi dikirim sama Kak Terry, yaitu ycombinator.com/apply. Nah, tahap pertama itu bakal ada yang namanya isi Google Form lah, kalau teman istilah di kitanya. Nah, nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan singkat, nanti teman-teman isi, terus ada juga video introduction ya Kak ya, di tahap pertama. Lalu di tahap keduanya bakal ada interview. Nah, terus teman-teman mungkin nanya juga nih, gimana sih cara supaya kita memulai? Ya, seperti Kak Terry kasih tahu tadi, ya lakuin aja, sama lihat nih ada opportunity apa nih di sekitar kita. Terus mungkin teman-teman mulai nih, terus bingung dananya dari mana. Salah satu caranya ya kita pakai yang namanya cari investor. Nah, benefit apa aja sih yang didapetin dari investor? Yang pertama pastinya dapat funding nih teman-teman. Yang kedua, dari investor itu pasti ada yang namanya program mentoring. Jadi kita tuh bakal dapat pembelajaran. Dan yang ketiga, ada ekosistemnya. Jadi kita dari ekosistem itu kita bisa saling belajar, kita dapat relasi, dan kita bisa saling bertumbuh. Terus cara investor, mungkin teman-teman juga bingung nih, kan harus cari investor, tapi investor lihat dari apa sih? Kayak yang tadi kita obrolin, kalau ide itu baru, yang dilihat itu apa? Dari idenya, apakah bisa diaplikasikan, apakah idenya itu bagus atau enggak. Tapi kalau udah dari itu tuh idenya yang biasa-biasa aja atau emang sudah ada, ya dilihat dari growth-nya itu sendiri. Nah, mungkin itu summary atau ringkasan dari talk show hari ini. Dan sekarang Ada yang nanya. ada yang nanya lagi ya? Oke. Ada mungkin dua pertanyaan ini. Ada Om Mike nih dari Cakruk Indonesia sama Founders Lab Indonesia. Mau nanya Mas Mike? Iya, Mas, jangan Om dong. Om Mike. Enggak. Kalau Om kayaknya dompetnya gerak-gerak sendiri ini jadinya. Mas dong. Saya mau nanya, boleh ya? Boleh. Iya, Kak Terry itu kan dapat 125K dari Y Combinator. YC itu kan pakai SAFE ya? Simple Agreement for Future Equity kalau nggak salah. Itu juga sama, berlaku nggak? Pakai SAFE dan berapa equity untuk untuk agreement-nya for future equity itu berapa persen? Kalau misalnya pakai SAFE. Tapi setahu kan pakai SAFE. Ya. Jadi itu sebenarnya bisa kalau di googling juga namanya ycombinator.com/deal gitu ya. Tapi itu ada lebih jelasnya, tapi yang untuk singkatnya itu 125.000 untuk 7% YC Safe gitu. Jadi nggak langsung convert ke saham, baru di next equity round baru convert ke saham. Gitu. Oke. Jadi dia nanti next round dia convert ke 7% ya? Yap. Berdasarkan valuasi yang pre atau nanti valuasi di next round? 7% fix. Jadi 7%-nya enggak. Oke. Sip. Thank you. Oke, terima kasih Bapak Mike. Mohon maaf tadi Pak, chatnya tenggelam Pak, jadi nggak kelihatan. Iya. Ini ada satu pertanyaan terakhir lagi dari Vic Pramana. Kak, gimana Kak Terry mengalokasikan dana dari Y Combinator yang dimenangkan tadi? Apakah fokus di hire talent atau lainnya? Gimana nih Kak? Kalau kita masih keep burning rate-nya low sih. Jadi kalau kita masih istilahnya di tahap talking to user sama building product juga sih kalau dibilang ya. Jadi kalau untuk dana itu kamu harus lihat dulu kayak apakah mesin kamu istilahnya udah benar-benar bisa di burn gitu ya. Maksudnya dikeluarin duit buat advertising bla 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 jadi banyak gitu. Itu yang pertama. Kalau misalnya kamu udah dapat benar-benar kayak kamu mau tembak langsung S juga nggak apa-apa. Nah, terus yang kedua itu kalau misalnya hire talent ya. Hire talent jangan terlalu ini yang disaranin YC ya. Jadi jangan terlalu di push sih hire talent gitu ya kalau emang belum butuh banget talentnya. Soalnya kalau startup itu biasanya gayanya ya ini sih timnya masih dikit-dikit aja gitu. Biasa di awal.
Nanti kalau emang udah butuh, benar-benar butuh gitu ya baru Bapak hire. Oke, terima kasih banyak dari Kak Fik Pramana. Oke, mungkin sekian sesi talk show dari hari ini. Nah, sekarang kita mau foto bareng dulu nih Kak. Jadi teman-teman yang lain nih dan rekan-rekan Bapak Ibu semuanya boleh minta tolong untuk open cam dulu. Kita mau foto bareng nih sebelum kita mengakhiri kegiatan atau webinar hari ini. Boleh open cam dulu semuanya. Oke, Alvaldi udah on cam, Jordan Adi, ada Bapak Naufal, ada Bapak Fik, ada Bapak Mike, ada Ibu Fitri, CEO dari Amiga nih. Teman-teman kalau mau lihat nih mukanya Ibu Fitri yang cantik, udah open cam tuh Ibu Fitrinya. Malu aku nggak pakai hijab. Tetap cantik Bu. Ada Bapak Edwin juga nih. Nah teman-teman yang lain boleh ikut open cam juga nih. Kita mau foto bareng nih. Ayo yuk. Kapan lagi nih foto bareng sama Bapak Terry dan juga CEO dari Amiga, ada Ibu Fitri di sini. Oke, untuk sesi foto sessionnya saya serahkan kepada Lauren. Silakan Lauren untuk memimpin kita. Iya, terima kasih Bena. Ya mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan semua juga boleh open cam dulu sebelum kita foto bersama. Silakan. Mungkin Ayo open. Monik. baik, kita akan mulai untuk sesi fotonya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Saya serahkan kembali ke Bena. Silahkan. Oke, terima kasih Lauren. Nah, sekian acara hari ini, tapi belum selesai nih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi sebelumnya Bapak Ibu boleh mengisi link evaluasi dan presensi ada di kolom chat untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada Kak Terry karena hari ini sudah mau sharing bareng kita nih